keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar insyaallah akan mengadakan syukuran wisuda kelulusan anak-anak santri kami tingkat ula SD, tingkat usta SMP, dan tingkat aulia SMA yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2025 hari Ahad jam 8 pagi, 2 hari setelah Lebaran. Kalau Lebaran mungkin diperkirakan tanggal 6 hari Jumat, maka tanggal 8-nya hari Ahadnya kita akan mengadakan syukuran tersebut. Kami mengundang kepada seluruh para jamaah, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, acil-acil, paman, berataan, agar bisa hadir di dalam acara syukuran tersebut untuk mendoakan anak-anak kami agar mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmu yang mereka dapat, dan bisa membagikan ilmu tersebut kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Oleh karenanya kami bermohon semua hadir di acara tersebut. Kalau saya dari pesantren hampir 40 kilo atau mungkin lebih dari 40 kilo dari pesantren ke sini, bolak-balik 80 kilo setiap minggu. Lalu para jamaah nggak ada yang ke sana. Nah, itu kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Nah, jadi diharapkan hadir untuk bisa bersama-sama kita syukuran di pesantren kami. Dicatat tanggalnya, nanti kami lihat, mudah-mudahan bisa hadir semua. Kemudian juga di pesantren kami juga siap menerima santri baru, ajaran santri baru, ajaran baru dari tingkat SD, SMP, SMA, kami lengkap semuanya ada. Kemudian juga menerima santri pindahan dari sekolah lain, baik umum ataupun pesantren. Dan kami terima dari umur 7 tahun. Insyaallah nanti kami juga ada keberangkatan bulan Agustus ya, umrah. Seperti biasa 12 hari, harganya 32 juta. Siapa tahu ada yang mau berangkat dari Balikpapan 12 hari, itu harganya 32 juta. Siapa tahu ada yang berminat, maka segera mendaftar. Insya Allah kami siap menjembatani niat Bapak Ibu para jamaah sekalian. Baik, masih berbicara tentang Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluarnya Qarun dengan segala keindahan dan kemegahannya serta kesombongan dan kecongkakannya, Allah Subhanahu wa taala merespon dengan firman-Nya sebagaimana yang pernah disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 81. Dan di dalam hadis Bukhari diriwayatkan dari hadis Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya dari Nabi Muhammad SAW, hadis Bukhari, dikatakan dalam hadis itu Nabi menceritakan ketika seseorang menjulurkan pakaiannya, tiba-tiba ia ditenggelamkan ke dalam perut bumi sampai hari kiamat. Hadis Bukhari. Itu yang kita sebutkan kemarin. Dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun terus masuk ke dalam bumi atas kesombongan, kecongkakannya, lupa daratan, dan harta Qarun serta Qarunnya itu tidak pernah lagi muncul ke atas bumi dan tidak seorang pun bisa mendapatkannya. Kalaupun ada orang mengatakan harta Qarun, oh itu bukan harta Qarun yang di zaman Fir'aun. Itu adalah harta peninggalan orang-orang zaman dulu saja. Harta Qarun yang asli tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkannya. Abdullah bin Abbas dan As-Sa'di menyebutkan bahwa Qarun pernah memberi harta
kepada seorang pelacur dengan syarat agar pelacur itu berkata kepada Nabi Musa di hadapan umum, sesungguhnya Nabi Musa telah berbuat begini dan begitu kepadaku. Nah, saking jahatnya nih ya si Qarun ini, ketika Nabi Musa mengutus utusan untuk meminta zakat, untuk mengambil zakat, tapi Qarun enggan, malahan mencaci maki Nabi Musa. Yang parahnya dalam riwayat Abdullah bin Abbas ini dikatakan Qarun ini menyewa pelacur. Nyewa pelacur. Nah, jadi ingat ya para jamaah, pelacuran itu memang nggak bisa dihapus ya. Mulai zaman dulu sudah ada. Ya, mulai zaman dulu sudah ada pelacuran itu. Apa namanya? Orang istilah zaman sekarang apa namanya itu? Yang wanita apa? Pelacur online, open BO, nah, open BO katanya, open ke open tuh ya, open BO katanya. Waduh, ngeri zaman sekarang ini, ya. Tapi itulah salah satu kemaksiatan yang paling tua dan susah untuk diberantas itu adalah pelacuran. Pelacuran, ada yang terselubung, ada yang tidak terselubung. Mulai zaman dulu tuh ada. Bahkan ada yang mengatakan di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu di Madinah ada pelacuran. Ada pelacuran, makanya ada seorang datang ya. Seorang datang, laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, ya Rasul, semua ibadah saya bisa melakukan. Semua maksiat saya bisa tinggalkan. Tapi ada satu maksiat saya tidak bisa meninggalkannya. Dan tolong izinkan saya, katanya. Kata orang ini, izinkan saya agar bisa orang itu berbuat kemaksiatan itu. Nabi berkata, apa yang kamu minta izin untuk berbuat maksiat? Gak ada yang nama maksiat itu minta rukhsah, minta keringanan. Emangnya kamu ngelakuin apa? Katanya, suka zina katanya. Wah, zina ini gak bisa ditinggalkan. Pokoknya dia ini tegangan tinggi, ngelihat perempuan sedikit walaupun tua, sudah jadi. Parah banget ini. Parah. Nabi tidak memarahi dia. Para sahabat sudah, ya Rasul, kalau engkau izinkan aku penggal lehernya ini. Ini orang ini golil adab, enggak, kurang ajar ini. Berani-beraninya di hadapan Nabi minta izin untuk berzina. Kalau engkau suruh kami penggal kepalanya Rasul, kami penggal nih orang ini sekalian. Ini munafik ini. Rasul dengan sabar, dengan tenang mendamaikan suasana itu. Lalu Nabi manggil orang ini, ta'al ya fulan, ta'al. Dekat-dekat kepadaku. Nabi ngerti ini orang tegangan tinggi nih ya. Kata Nabi begini, kalau seandainya engkau punya saudari nih, punya kakak atau adik perempuan, lalu kakakmu atau adikmu perempuan itu berzina dengan orang lain, bagaimana perasaanmu? Orang ini bilang, wah, siapa yang berzina dengan saudariku akan kubunuh orang itu, berani-beraninya. Maka Rasul pun memberikan nasihat kepada orang itu. Nah, begitu juga kata Rasul, bisa jadi perempuan yang kau berzina dengannya, dia punya saudara laki-laki, punya kakak laki-laki, dan juga mungkin punya adik laki-laki. Perasaannya sama dengan perasaanmu. Bagaimana kalau mereka tahu kalau saudari perempuannya berzina dengan kamu? Mulai masuk otaknya dia nih. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya kau punya istri lalu berzina dengan istrimu, itu berzina dengan orang lain, bagaimana perasaanmu? Ini bahaya ini, akan kubunuh orang itu yang berzina dengan istri itu. Nah, kata Rasul begitu juga, bisa jadi perempuan yang berzina denganmu adalah dia punya suami, perasaannya dia sama dengan perasaanmu. Kalau dia punya istri berzina, sama juga marah. Masuk lagi otaknya. Lalu Nabi bilang, kalau kau punya ibu,
lalu ibumu berzina dengan laki-laki lain, bagaimana perasaanmu? Wah, ini parah lagi ya Rasul. Ibuku yang melahirkan aku, lalu ada orang berzina dengannya, ku bunuh orang itu. Kata Nabi, begitu juga. Perempuan yang kau berzina dengannya, bisa jadi dia adalah seorang ibu dari anak-anaknya. Anaknya pun akan marah seperti halnya kau marah punya ibu berzina dengan laki-laki lain. Masuk sudah otak ini. Terakhir, kalau engkau punya anak perempuan yang kau cintai, yang kau sayangi anak perempuan itu, lalu anak perempuanmu itu berzina dengan laki-laki lain, bagaimana perasaanmu? Ya Rasul, akan kubunuh orang itu, kucincang orang itu. Bahasa kitanya ditambah-tambahin aja ini. Darah dagingku, ada yang berani dengan menyetubuhi dirinya, kubunuh orang itu. Nah kata Rasul begitu juga. Seorang perempuan yang berzina denganmu itu pasti dia punya ayah. Pasti dia punya ayah. Dan perasaan ayah sama dengan perasaanmu kepada anak putrimu. Masuk dia sudah nih otaknya. Artinya perempuan yang berzina dengan seorang laki-laki, perempuan itu punya bapak, punya ibu, punya anak, punya saudari, punya keluarga. Pasti bapaknya, mamanya, suaminya, saudaranya pasti marah. Siapa yang nggak marah? Laki-laki itu sudah masuk di otaknya. Lalu Nabi bilang, ta'al ya fulan, berdekat. Kemudian Nabi pun meletakkan tangannya yang mulia di dadanya orang ini. Di dadanya orang ini. Pegang dadanya. Dibacakan oleh Nabi, diruqyah oleh Nabi. Setelah Nabi melepas tangannya, orang ini berkata, sungguh bahasa kitanya nih ya, tangannya Nabi ketika menyentuh dadaku, maka itu bagaikan salju yang menyentuh diriku. Sejuk banget. Dan pada saat itu tidak ada dosa yang paling kubenci, tidak ada dosa yang paling kumurkai kecuali zina. Sebelum itu pokoknya zina itu paling hebat, paling enak sudah berbuat dosa. Tapi ketika Nabi meletakkan tangannya di dadaku dan melepaskannya, setelah itu tidak ada dosa yang paling aku benci, tidak ada dosa yang paling aku jijik, merasa jorok dengan dosa itu, kecuali zina. Kecuali zina. Nah, itu tuh. Nah, ya, jadi pelacuran ini mulai zaman dulu itu ada memang. La ilaha illallah. Mudah-mudahan semuanya kita punya keluarga, punya anak, cucu, istri, semuanya, guru-guru kita, murid-murid kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Allah hindarkan kita semuanya daripada perbuatan zina dan yang berkaitan dengan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jodoh, pernikahan itu ada sebabnya terbagi menjadi 3. Jodoh itu terbagi menjadi 3. 1, perjodohan yang dijodohkan oleh syaitan. Jadi syaitan ikut nimbrung di situ. Apa itu? Yaitu orang yang melakukan perzinahan, kemudian menikah. Baik menikahnya sebelum perempuan itu hamil, atau perempuan itu setelah hamil, atau sedang hamil. Jadi orang Banjar GBHN, bukan garis-garis besar haluan negara, tapi GBHN, gawi bedahulu hanyar nikah. Jadi ada orang yang melakukan zina, ketahuan, lalu menikah setelah itu. Maka ini kata ulama adalah jodoh yang setan menjodohkannya. Setan yang menjodohkan itu. Yang kedua, jodoh yang dibantu oleh jin. Dibantu oleh jin. Ada orang jatuh cinta dengan seseorang, tapi ternyata cintanya bertolak sebelah tangan. Ketika cinta ditolak, maka dukun bertindak. Jampi-jampi dia.
pelet dia, kasih sesajen sama jin untuk memelet pasangannya ini. Akhirnya pasangannya ini pun jatuh cinta. Lalu terjadilah pernikahan. Maka pernikahan ini adalah pernikahan yang dibantu oleh jin. Dua-duanya ini, pernikahan yang dibantu oleh setan, pernikahan yang dibantu oleh jin, maka ini adalah caranya salah dan berdosa. Caranya salah dan berdosa. Tapi dua hal ini, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Asalkan dia benar-benar bertobat, Allah terima taubatnya. Ya. Yang ketiga adalah jodoh yang direstui, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita lihat kalau orang pernikahan itu kan ya, mohon doa restu, mohon doa restu. Ini adalah pernikahan yang diridhoi oleh Allah taala. Bagaimana itu? Yaitu pernikahan yang sebelumnya itu tidak ada pacaran, tidak ada zina. Suka seorang laki-laki dengan perempuan, jatuh cinta, dan perempuan itu pun jatuh cinta kepada laki-laki pandangan pertama. Lalu dilanjutkan dengan ta'aruf, bukan pacaran. Ta'aruf, mengenal laki-laki itu, mengenal perempuan itu lewat keluarganya, lewat ibu bapaknya, cocok, dinikahkan. Maka pernikahan ini adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Campur tangan di situ. Dan kalau seandainya niatnya ikhlas karena Allah taala, maka keluarga itu akan diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, perhatikan ini, berat dalam pernikahan itu. Baik pernikahan yang tadi campur tangan setan atau campur tangan jin, kemudian mereka bertobat setelah itu, atau pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah menikah, itu ada satu jin atau ada satu setan yang suka mengganggu rumah tangga orang Islam. Dan setan ini kalau berhasil menggagalkan atau menceraikan pasangan orang Islam itu, maka setan ini atau jin ini akan disanjung-sanjung, dipuja-puja oleh jin atau setan yang lainnya. Jadi setan itu banyak tugasnya. Ada yang tugas di pasar, ada yang tugasnya di mana namanya di perjudian, di perzinahan, macam-macam tugasnya jin itu. Tugasnya setan tadi. Tapi kalau setan tadi atau iblis atau jin tadi menggoda seseorang sampai berzina, menggoda seseorang muslim sampai berjudi, mabok-mabokan, bla 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 dan lain sebagainya, bentuk maksiat bagaimanapun, jin-jin yang lain, iblis-iblis yang lain, setan yang lain itu menganggap, oh hebat, begitu aja, bagus, bagus. Tapi kalau jin ini, setan ini sampai bisa memisahkan rumah tangga orang beriman ya, maka jin atau setan manapun akan hormat kepada dia. Hormat artinya jagoan ini. Ngacungin jempol, kalau bisa 4 jempol, jempol tangan, jempol kaki semuanya diangkat. Naik pangkat dia, kalau bisa bintang 5 sekalian. Jin atau setan itu adalah yang disebut namanya dasim. Dasim. Dasim ini yang bisa menghancurkan rumah tangga seseorang. Ketika laki-laki melihat istrinya sendiri, tidak enak dilihat. Tapi ketika melihat istri orang lain, cantik dia lihat. Begitu juga istri tadi. Ketika istri melihat suaminya, tidak enak dia lihat. Tapi ketika melihat laki-laki lain, dia senang dilihat. Dia senang ngelihat. Ketika suaminya memuji dia, dia nggak senang. Tapi ketika laki-laki memuji dia, senang dia, kelepek-kelepek dia. Dasim bermain di situ. Dan yang paling sering digoda dalam rumah tangga oleh si dasim ini adalah istri. Istri ini yang paling banyak digoda. Kalau sudah setan tadi yang bernama dasim atau jin itu yang bernama dasim bisa menggoda istrinya, habis rumah tangga itu kacau semuanya.
Nah, jadi berat itu dalam rumah tangga tadi. Perempuan itu begitu ya, bisa menjadi racun dunia, bisa menjadi madu dunia. Artinya bisa menjadi tiang negara, tapi juga bisa menghancurkan negara. Berapa banyak negara hancur gara-gara perempuan? Kita lihat di mana-mana, presiden hancur gara-gara perempuan. Bahkan ulama hancur bisa gara-gara perempuan. Tapi berapa banyak negara kuat gara-gara perempuan? Seseorang bisa kuat gara-gara perempuan tadi. Luar biasa perempuan itu. Nah, termasuk si Qarun ini, dia ingin menghancurkan kehormatan, kemuliaan Nabi Musa. Keagungan Nabi Musa dengan apa? Dengan menyewa seorang pelacur. Dia kasih uang, dia kasih emas, dia sogok tuh pelacur tadi. Karena dendam si Qarun ini dengan Nabi Musa, kasih uang. Lalu kamu ngomong, wahai pelacur, di depan orang banyak, bahwa Nabi Musa telah memanfaatkan dirinya. Si pelacur ini, wah, terima duit, langsung berangkat. Ngomong nih, oh Nabi Musa, malam ini saya pernah dengan Nabi Musa, bla 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 bla, apa lagi? Difitnah Nabi Musa. Jadi hati-hati kita nih ya. Kita ini terkadang difitnah orang. Jangankan kita, Nabi Yusuf difitnah gara-gara perempuan. Nabi Musa difitnah gara-gara pelacur. Berat itu, cobaan itu berat memang. Nah itu tuh. Nah si perempuan ini kacau juga. Berani dia. Karena dia motifnya duit, motifnya uang, nggak ada rasa malu dia. Bikin press, apa namanya? Ya press ya, undang wartawan. Malam tadi atau malam dulu telah melakukan dengan Nabi Musa, ini anaknya. Waduh, ini hamil karena dia. Kalau zaman sekarang, ayo tes DNA, bingung sudah. Bingung. Tapi apa? Mendengar tuduhan dari pelacur itu, Nabi Musa terkejut. Terkejut Nabi Musa. Aku difitnah. Aku tidak kenal dengan pelacur ini, kau dia berani-berani memfitnah aku. Lalu apa yang terjadi? Lalu Nabi Musa alaihissalatu wassalam melaksanakan salat 2 rakaat. Minta sama Allah. Nah, jadi kalau kita terfitnah ini ya, apalagi dalam masalah perzinahan, itu kita nggak bisa ngelak sudah. Kalau sudah terfitnah, satu-satunya jalan minta sama Allah. Nggak bisa lagi sudah. Nabi Muhammad SAW itu pernah diserang seperti ini. Istri beliau dikatakan telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Siti Aisyah itu. Yang dikenal namanya hadithul ifki. Berita kebohongan, hoax. Jadi Nabi Muhammad itu, keluarga beliau pun terkena kasus seperti ini. Berita hoax tuh. Ya, dikatakan Siti Aisyah bermain belakang dengan laki-laki lain. Ya Allah. Nabi tidak bisa mengelak. Diam Nabi Muhammad. Minta tolong sama Allah. Minta tolong. Nah, Siti Aisyah itu menangis terus. Berhari-hari menangis. Karena fitnahan ini. Orang-orang munafik. Bahasa ke zaman sekarang ini, wartawan-wartawannya luar biasa. Membikin fitnah itu luar biasa. Mau obrak-abrik, memfitnah ini, memfitnah itu. Nabi Muhammad diam, berdoa kepada Allah Ta'ala. Sampai akhirnya Allah melepaskan kebohongan itu. Diturunkan firman Allah Ta'ala. Bahwasanya Siti Aisyah tidak pernah melakukan itu. Beliau adalah perempuan yang salehah, perempuan yang betul-betul baik. Hadisnya pun juga tersebar begitu. Sampai akhirnya siapa yang memfitnah itu dicambuk. 100 kali cambukan karena telah menyebarkan hadithul ifki, berita hoax tuh. Nabi Musa begitu juga. Ketika difitnah oleh si Qarun melalui pelacur ini, Nabi Musa sholat 2 rakaat. Setelah sholat lalu dia menghadapi perempuan itu. Dan Nabi Musa meminta kepada perempuan itu untuk mau bersumpah atas tuduhan yang diajukan kepadanya. Sumpah wahai kaum perempuan.
Kau telah menyebarkan berita bohong. Aku tidak pernah melakukan perbuatan jahat kepadamu. Bersumpah. Dan Nabi Musa bertanya, siapakah dalang di balik semua ini? Siapa dalang di balik ini? Takut juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini kan kalau marah luar biasa. Baju beliau itu kalau beliau marah akan tembus baju yang tebal dengan bulu-bulunya. Bahasa kitanya bulunya itu jadi bulu apa namanya, bulu kawat, mau tembus kayak bulu landak tuh. Kalau landak kan kalau diserang wah berdiri semuanya. Siapa yang berani dengan Nabi Musa? Marah Nabi Musa, salat 2 rakaat, minta sama Allah Ta'ala dulu, minta dukungan. Kau bersumpah demi Allah, siapa di balik dalang semua ini? Maka akhirnya pelacur itu pun mengaku bahwa apa yang dilakukan olehnya, alias tuduhan yang ditujukan olehnya kepada Nabi Musa, dalang di balik itu adalah si Qarun. Dan setelah itu wanita itu pun bertobat dan memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada Nabi Musa. Nah, setelah mendengar itu bahwa dalang di balik itu semuanya adalah Qarun, nah ini jahat banget nih Qarun. Ditolong oleh Nabi Musa yang dulunya miskin, diangkat derajatnya menjadi kaya. Allah memberikan ilmu melalui Nabi Musa untuk si Qarun. Apa yang dipegang dia jadi emas. Tapi apa balasannya? Madu. Apa itu bahasa Jerman ya? Susu dibalas by air tuba. Jahat sekali Qarun ini. Sudah ditolong, dibantu, tapi dia menyebarkan fitnah. Nah, setelah perempuan itu bertobat, minta ampun dan mengakui kesalahannya, dan mengaku atau memberitahukan bahwa dalang di balik ini adalah Qarun, maka Nabi Musa pun bersujud kepada Allah Ta'ala. Bersujud. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau diberikan pertolongan untuk bisa mengalahkan Qarun. Karena Qarun ini kaya, duitnya banyak. Jadi dia bisa nyogok sana sini. Jadi minta sama Allah pertolongan. Dia tidak bisa menghadapi Qarun begini, orang jahat. Dia gunakan duitnya untuk memfitnah sana menimpa sini. Minta doa sama Allah, tolong aku ya Allah untuk bisa menghadapi si Qarun ini dan mengalahkan tipu daya si Qarun. Nah, setelah itu maka Allah pun melanjutkan sampai si Qarun itu tenggelam masuk ke dalam bumi. Nah, kemudian Nabi Musa doanya diterima. Maka akhirnya Allah pun berkata kepada Nabi Musa, bahasa kitanya nih ya, aku wahai Nabi Musa telah memerintahkan kepada bumi agar patuh kepadamu. Lalu Musa memerintahkan ke bumi agar menelan Qarun dan rumahnya. Maka bumi pun mematuhinya dan benar-benar menelan Qarun dengan rumah-rumahnya dan seluruhnya. Dikatakan ketika Qarun keluar pada kaumnya dengan penampilannya yang megah dan gaya dengan kendaraannya yang begitu hebat, pakaian dan kemewahannya dengan kebanggaan dan kesombongannya melewati tempat Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Nabi Musa menasihati dan mengingatkan kaumnya akan datang pada hari pembalasan nanti. Ketika orang-orang melihat Qarun yang begitu megah dan segala kemewahan dan kebanggaannya, penglihatan mata mereka menjadi tertuju padanya. Lalu Nabi Musa memanggil Qarun dan menegurnya seraya berkata, apa yang mendorong engkau melakukan hal ini? Qarun menjawab, wahai Nabi Musa, engkau lebih mulia dariku dengan kenabian, sementara aku lebih mulia denganmu dari banyaknya hartaku. Jika engkau mau, keluarkanlah doa, mintalah kepada Allah agar dapat mengalahkanku ini. Dan aku pun keluar
dan mendoakan keburukan bagi engkau. Maka Qarun dan pengikutnya, begitu juga Nabi Musa dan pengikutnya, keduanya keluar di tengah-tengah kaumnya. Pada saat itu Nabi Musa berkata kepada Qarun, "Aku ataukah engkau yang berdoa lebih dahulu?" Qarun menjawab, "Aku yang berdoa lebih dahulu." Lalu Qarun berdoa, tetapi Qarun doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada pengaruh sedikit pun kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa agar si Qarun itu ditenggelamkan, masuk ke dalam bumi. Maka akhirnya Qarun itu pun masuk ke dalam bumi. Nah, jago-jagoan doa nih. Ya, ini panjang ceritanya ya. "Wahai bumi, tariklah Qarun berserta para pengikutnya." Bumi pun menariknya sampai mata kaki mereka. Kemudian Musa berkata lagi, "Wahai bumi, masukkan lagi, telan lagi." Lalu bumi pun menelan mereka sampai lutut, kemudian sampai pundak. Seiring perintah Nabi Musa, maka mereka pun masuk semuanya ke dalam dasar bumi. Begitu juga harta-hartanya, pengikutnya, kendaraannya, semuanya masuk ke dalam bumi. Dan sampai akhirnya mereka pun tidak pernah muncul lagi. Nah, jadi itu Nabi Musa terkena fitnah ya dari Qarun tadi. Angkat tangan, berdoa sama Allah Ta'ala. Lalu kata Allah, Nabi Musa, apa yang kau minta aku kabulkan. Ini bumi nih, kuperintahkan untuk nurut denganmu. Setelah dengar begitu, dah alang-alang sudah Nabi Musa, telan hai bumi, telan Qarun beserta kaumnya semua, beserta pengikutnya, hartanya, rumahnya, masuk semuanya tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita sambung lagi ya, yang masih berkaitan dengan Qarun. Banyak ya pendapat-pendapat tentang cerita-cerita Qarun ini. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Jangan lupa tanggal 8 Juni kami undang semuanya untuk hadir dalam acara wisuda kelulusan anak-anak santri kami di pesantren kami. Semoga diberikan kelapangan untuk bisa datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.